Kalian harus siapkan dengan baik-baik mental dan fisik kalian. Kalau ragu-ragu, mundur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RD Prasetyo, channel YouTube yang beraksi dan menginspirasi. Dan di video kali ini Rega mau men-share, ya lebih ke sharing lah cerita pengalaman Rega selama persiapan tes IPDN di tahun 2011 dan tes IPDN juga. Jadi jangan kemana-mana, jangan di skip videonya, tonton sampai habis, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan juga share video Rega. Semoga video-video Rega bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi. Langsung saja, check this out. Oke, baik, jadi dulu mengikuti tes IPDN itu di tahun 2011. Setelah lulus SMA, Rega langsung ikut tes IPDN. Dan memang nggak prioritas di IPDN. Dulu Rega prioritasnya ke SNMPTN. Cuman 3 bulan sebelum ujian nasional, banyak masukan dari orang-orang terdekat, dari keluarga juga yang terutama. Memang orang tua Rega kalau kuliah di negeri dengan biaya yang mungkin cukup mahal, orang tua gak mampu. Dan juga untuk cari beasiswa memang susah, karena Rega bukan siswa yang berprestasi. Peringkatnya aja nggak pernah peringkat 10 besar itu di kelas. Ya, gitulah. Cuman berpikir ulang kembali gimana caranya biar Rega bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi dengan tidak memberatkan orang tua. Jadi searching saat itu juga apa itu IPDN, dan memang khawatir banget karena saat itu masih terdengar berita tentang IPDN kekerasan dan pemukulan. Jadi takut banget. Selama 3 bulan sebelum ujian nasional, Rega latihan terus, latihan fisik, terutama latihan lari. Jadi Rega latihan lari, latihan push up, latihan pull up juga. Dan pull up sebenarnya dulu nggak bisa sama sekali. Bahkan sampai tes IPDN cuma dapat dua kali angkat. Memang nggak bisa, sampai sekarang juga nggak bisa. Jadi apa sih kelemahan kita? Nah, kalau kita kelemahannya di sana, dimaksimalkan latihannya. Dan sesuai targetnya harus bisa mencapai 6-7 putaran selama 12 menit. Memang awal berat banget, nggak sampai 5 pun sudah ngos-ngosan. Namun terus berlatih, dan akhirnya sebulan sebelum ujian sudah bisa lari 6 putaran dalam waktu 12 menit. Kemudian saat pendaftaran itu di BKD masing-masing, jadi beda dengan zaman sekarang yang secara online. Jadi zaman dulu kita daftarnya di BKD masing-masing, dan saat itu sekitar 35 orang yang ikut tes IPDN dari Kabupaten Rega. Jadi Rega memilih tes IPDN, tes TIS, tes STAN, dan SNMPTN. Karena dulu memang kita masih bisa memilih beberapa sekolah kedinasan untuk tes. Dan saat itu jadwalnya bentrok, jadi jadwal TIS sama IPDN waktu itu ada bentrok. Jadi yang TIS Rega tinggalkan dan Rega ikut tes yang IPDN. Tes pertama itu tes psikologi, masih ingat banget soalnya. Memang optimis bisa, karena ya gampang, menurut Rega bukan gampang sih, maksudnya bisa dikerjakan dengan maksimal waktu itu. Dan alhamdulillah lolos. Dan dari Kabupaten Rega tuh yang nggak lolos cuma 1 orang. Setelah tes psiko, yaitu ada tes jasmani atau tes kesamaptaan. Nah, di sini sudah mulai galau. Jadi seminggu sebelum tuh diforsir banget latihan lari, latihan push up, latihan sit up, dan latihan pull up, dan shuttle run. Yang menjadi kegalauan Rega waktu itu ya karena nggak bisa pull up. Dan ternyata sampai di tes juga masih nggak bisa pull up. Dan aduh, udah galau banget waktu itu. Namun di poin lari Rega optimis banget. Waktu itu berada di posisi 5 besar di barisan terdepan. Jadi karena poin lari itu tersendiri,
dibandingkan dengan poin push up, sit up, pull up, dan saleran. Jadi harus bisa mencuri nilai di poin lari. Dan alhamdulillah puas di poin lari. Setelah pulang, selama perjalanan pulang, nggak henti-hentinya baca doa, ya Allah semoga apa yang telah saya lalui tadi, tes kesamaptaan, bisa Engkau ridhoi dan Engkau restui untuk bisa lolos di tes jasmani, untuk tes selanjutnya di tes kesehatan. Sekitar seminggu, 2 minggu belum ada juga pengumuman. Waktu itu lama banget pengumumannya, sampai bingung banget, khawatir. Untungnya orang tua bisa memotivasi, bisa memberikan semangat, dan ada daftar dari BKD kalau Rega lolos untuk melanjutkan di tes kesehatan. Kemudian tes kesehatan siapkan, nggak terlalu banyak hal yang Rega siapkan, cuman jaga kondisi tubuh, jaga kesehatan. Di tes kesehatan kita dicek mulai dari kondisi dalam tubuh dan kondisi luar, baik itu mata, kaki, dan lainnya. Kondisi dalam tubuh kita dicek, dibuka semuanya, dicek oleh pengujinya. Dan saat tes gigi, Rega memang ada bolong 2. Waduh, gimana ya? Cuman pengujinya bilang, oke, ini bolongnya 2, kemudian dicatat di kertas, kemudian Rega keluar. Itu yang menjadi kekhawatiran saat itu di tes kesehatan, karena menurut Rega, teman-teman Rega waktu itu sudah banyak yang mulai persiapan untuk memperbaiki giginya, apalah semuanya diperbaiki, dan Rega nggak sama sekali. Jadi cuma siapkan kondisi tubuh yang fit, yang sehat. Yang terpenting jangan merokok, jangan minum minuman alkohol. Dan setelah seminggu kemudian ada pengumuman, alhamdulillah lolos di tes kesehatan. Tersisa 11 orang. Tersisa 11 orang untuk ikut tes terakhir di daerah, yaitu tes akademik. Nah, tes akademik ini apa yang dipelajari? Rega tuh nggak punya buku tentang soal IPDN, nggak punya sama sekali. Jadi belajar dari tes SNMPTN. Buku-buku SNMPTN sekitar 5 tahun ke belakang. Jadi Rega pinjam ke teman, pinjam ke kakak kelas, nggak beli. Rega nggak beli buku waktu itu. Pinjam buku SNMPTN, tes SNMPTN, dan tes CPNS. Dan saat tes, untungnya alhamdulillah, mungkin rezeki Rega ya, yang Rega pelajari soalnya itu hampir 60% keluar di tes akademik. Jadi waktu itu alhamdulillah, ini mungkin rezekinya Rega. Ada soal yang persis banget, bahkan Rega ingat jawabannya juga. Jadi optimis waktu itu, sangat optimis. Dan setelah sekian minggu tidak ada pengumuman, tidak ada kejelasan, memang lama banget pengumumannya. Itu yang bikin galau banget, karena sudah terakhir, tes terakhir, eman banget kalau nggak lolos. Puasa iya, doa iya, semuanya Rega lakuin, sedekah. Saat itu harus berbuat yang baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengabulkan doa Rega waktu itu. Dan tahu pengumumannya tuh dari teman Rega. Jadi teman tuh SMS, "Reg, kamu lolos loh." Wah, saat itu gak yakin, gemeteran banget waktu itu, dan langsung bilang ke orang tua, "Bu, Rega katanya lolos." Dan saat itu langsung dicek di webnya, ternyata ada nama Rega. Dan dari Kabupaten Rega itu 2 orang yang lolos dari 11 peserta, hanya 2 orang yang melanjutkan ke tes pantukir di IPDN, di kampus IPDN. Nah, di sana sudah mulai sibuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang harus dibawa ke IPDN tes pantukir. Rega tetap optimis, tetap pelatihan fisik, karena akan dites lagi fisik dan tes kesehatannya, dan juga wawancara. Jadi Rega tanya-tanya kesini, gimana tes pantukir itu apa aja. Dan alhamdulillah berjalan lancar di sana. Dan pengumuman tiba malam hari. Alhamdulillah dari Jawa Timur Rega lolos. Jadi 2 orang dari kabupaten lolos semua, dan langsung telepon orang tua. "Bu, alhamdulillah Rega lolos." Setelah lolos pengumuman, kita nggak kembali ke daerah, kita langsung melaksanakan latihan semi militer. Waktu itu Rega di Cipatat. Jadi itu pengalaman Rega. Hal yang terpenting adalah kalian harus menyiapkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan juga jangan lupa restu dari orang tua. Itu sangat penting banget, restu dari orang tua dan juga niat.
Jadi IPDN pendaftarannya gratis, cuma waktu itu ada tes psiko kalau nggak salah ya, kita bayar. Kalian harus siapkan dengan baik deh. Kalau ini memang benar-benar tujuan kalian untuk masuk di IPDN, kalian harus benar-benar niat dan juga jangan lupa doa. Kalau bisa usahakan sholat malam dan juga puasa. Ya harus istiqomah dan terus latihan, jangan pantang menyerah. Ingat jangan merokok, jangan minum alkohol. Karena itu yang terpenting, dan minta restu dari orang tua. Semoga video Rega ini bermanfaat buat kalian dan bisa menjadi penyemangat buat kedepannya. Nah, ini ada pepatah yang hits di IPDN, yaitu singkatnya begini: kalian harus siapkan dengan baik-baik mental dan fisik kalian. Kalau ragu-ragu, mundur saja. Jadi jangan ragu-ragu, tekadkan niat kalian untuk masuk di IPDN. Harus kalian niatkan dengan baik, latihan yang baik, belajar yang tekun. Kalian juga minta restu dari orang tua. Semoga usaha kalian dapat membuahkan hasil. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan juga share video Rega. Semoga terus bisa membuat video-video yang bisa menginspirasi kalian semuanya. Oke, cukup sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.